Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak semua, marilah pertemuan pada kesempatan ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih berjumpa kembali dengan Pak Hufron dalam pembelajaran PJOK. Pembelajaran yang selalu dicintai dan selalu dinanti-nanti. Anak-anak gimana kabarnya? Pak Gufron harap semuanya baik-baik saja ya, tetap sehat, tetap bugar, dan selalu semangat. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuki materi ke tema 1, yaitu tentang hidup rukun. Subtema 1 tentang hidup rukun di rumah. Namun sebelum memasuki ke materi, Pak Gufron ingin menunjukkan atau menyampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Tujuannya yaitu, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan dan melakukan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Nah, namun sebelum memasuki ke materi yang lebih lanjut, Pak Gufron ingin mengajak anak-anak untuk mengingat kembali macam-macam gerak dasar dalam olahraga. Pak Gufron yakin semuanya pasti ingat karena kemarin sudah ada tugas ya tentang macam-macam gerak dasar dalam olahraga. Ada berapa ini macam-macam gerak dasar dalam olahraga? Ya, betul sekali. Ada 3 macam. Yang pertama gerak lokomotor, yang kedua gerak non-lokomotor, yang ketiga gerak manipulatif. Yang pertama gerak lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dan yang kedua ada gerak non-lokomotor, yaitu gerak yang tidak berpindah tempat. Dan yang ketiga ada gerak manipulatif, yaitu gerak yang menggunakan alat atau objek di luar tubuh kita. Nah, Pak Gufron akan selalu mengingatkan macam-macam gerak dasar ini, karena ini nanti dipakai dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan sampai SMA nanti ketika anak-anak sudah SMA. Namun yang akan menjadi fokus kita pada kesempatan ini yaitu yang pertama ini, yaitu gerak lokomotor, gerak berpindah tempat. Lanjut. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu kita akan mempelajari gerak berjalan. Nah, Pak Gufron yakin semuanya pasti sudah bisa berjalan. Tapi pertanyaannya, apakah cara berjalan kita itu sudah benar atau belum? Nah, selain itu, nanti pada pembelajaran ini kita akan mempelajari macam-macam gerak berjalan. Nah, bisa kita lihat ini. Ini berjalan kemana? Ya, yang pertama yaitu berjalan ke depan. Yang kedua, ini ada panahnya ke sana, berarti berjalan. Ya, berjalan ke belakang. Yang ketiga, badan menghadap ke depan, tapi kaki ke samping, berarti berjalan kemana? Ya, berjalan ke samping. Dan yang keempat, ini berjalan dilakukan oleh lebih dari 2 orang bersama teman-teman. Namanya jalan, iya, jalan berkelompok. Oke, yang pertama, berjalan ke depan. Nah, ini gambarnya. Cara melakukannya bagaimana? Nah, kita amati dari atas sampai bawah ya ini ya. Nah, yang pertama yaitu posisi tubuhnya. Posisi tubuhnya bagaimana? Pintar. Posisi tubuh harus tegak. Tidak boleh membungkuk dan tidak boleh terlalu degek ya. Karena apa? Karena nanti akan mengganggu struktur tulang kita. Maka jalan yang terbaik itu posisi badannya tegak. Nah, terus yang ini, pandangannya kemana? Pandangannya ke arah depan ya, pinter sekali. Yang kedua yaitu pandangan ke arah depan. Dan yang ketiga ini, kaki diapakan? Ya, kaki dilangkahkan. Karena ini berjalan ke depan, maka kaki dilangkahkan ke depan. Nah, langkahkan kaki kiri ke depan. Yang ini yang kaki kiri yang dilangkahkan ya. Berarti yang kita lihat tangannya. Tangan yang diayunkan ke depan, tangan yang mana? Tangan yang kanan. Ya. Ayunkan atau lenggangkan tangan kanan ke depan selaras dengan langkah kaki kiri. Ya, ini adalah cara melakukan berjalan ke depan. Yang kedua ada berjalan ke belakang. Nah, ini juga mudah, ini hanya dibalik saja dengan jalan yang ke depan tadi. Cara melakukannya juga hampir sama, ya. Yang pertama tetap posisi badan tegak, terus pandangan ke arah depan, ya. Nah, yang harus diperhatikan ini, kita tidak harus
ini ya, melihat ke depan terus, tapi sesekali harus melihat ke belakang. Supaya apa? Supaya kita mengetahui kondisi yang di belakang kita, ya. Nah, kita tidak tahu nanti ketika kita berjalan ada teman kita yang mungkin baru jalan juga, nanti bisa tabrakan, maka sesekali kita harus melihat ke belakang. Nah, terus langkahkan kaki, kakinya dilangkahkan kemana kalau berjalan ke belakang? Ya ke belakang, ya. Nah, ini yang dilangkahkan kaki kanan. Nah, kita lihat kalau kaki kanan kita langkah ke belakang, yang diayunkan ke depan berarti tangan ini, tangan apa nih? Tangan kanan. Dan sebaliknya ya, kalau yang dilangkahkan kaki kiri ke belakang, maka yang diayunkan ke depan tangan kiri. Gampang ya cara berjalan ke belakang. Selanjutnya, yaitu berjalan ke samping. Nah, ini mungkin di kelas 1 anak-anak belum pernah melakukan ya ini ya. Mungkin ini besok kalau ada kesempatan kita bisa praktek bareng-bareng dengan teman yang lain. Nah, cara melakukannya bagaimana? Yang pertama sama juga, posisi badan tegak. Nah, badan menghadap ke depan ya dan tegak. Ini. Terus pandangan kemana? Pandangan ke arah samping. Walaupun kepala kita menghadap ke depan, ya, kepala menghadap ke depan, tapi boleh sedikit melirik seperti ini. Nah, seperti gambar ini, boleh sedikit melirik ke arah samping. Supaya apa? Supaya kita juga tahu kondisi samping kita aman atau tidak. Kalau aman, lanjut. Nah, karena ini berjalan ke samping, maka kaki gimana? Kaki dilangkahkan ke samping, boleh samping kanan, boleh samping kiri. Nah, kalau kita mau berjalan ke samping kanan, maka yang dilangkahkan kaki kanan terlebih dahulu, disusul kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, seperti itu. Kalau kita mau berjalan ke samping kiri, maka dilangkahkan kaki kiri dulu ke arah mana? Samping. Nah, selanjutnya disusul kaki kanan dan seterusnya seperti itu. Terus posisi tangan bagaimana? Nah, posisi tangan cukup berada di samping badan saja, tidak masalah, seperti yang terdapat pada gambar ini. Nah, selanjutnya ada berjalan berkelompok. Nah, ini karena berkelompok maka harus dilakukan lebih dari 2 orang dan paling sedikit 3 orang. Ini dilakukan 4 orang, ya. Kalau kita berjalan dilakukan bareng-bareng itu akan serasa lebih seru, lebih menyenangkan ya. Nah, caranya sama kok, caranya sama dengan jalan biasa tadi. Cuman bedanya, apa bedanya? Bedanya hanya dilakukan dengan berkelompok dan akan lebih bagus dan lebih indah jika ayunan tangan, nah ini, ayunan tangan dan langkah kaki itu kompak sama. Kalau langkah kaki kanan, kanan semua. Kalau yang diayunkan tangan kanan, kanan semua. Nah, seperti itu. Akan antara anak yang satu dengan yang lain, jika dilakukan secara bersama-sama kompak akan lebih bagus dan lebih indah. Nah, selanjutnya, oke. Selanjutnya nanti ada tugas dari Pak Hufron. Gampang tugasnya. Nah, ini kita ada lapangan di sini. Ya. Ada lapangan persegi 4 lapangannya. Di lapangan Pak Hufron sudah membuat masing-masing pos. Nah, nanti kalau misalnya halaman anak-anak itu mencukupi ya, atau bisa dilakukan membuat pos-pos, nanti dibuat tidak apa-apa. Nah, yang pertama Pak Hufron namakan pos A, selanjutnya pos B, pos C, dan pos D. Nah, nanti setiap pos anak-anak akan melakukan gerakan-gerakan yang berbeda. Yang pertama yaitu dari pos A ke pos B lakukan gerak jalan ke depan biasa, jalan ke depan biasa ya. Terus dari pos B ke C, ini dari pos B ke C, ini lakukan gerakan jalan ke samping kanan. Jalan ke samping kanan, maka yang dilangkahkan ke kanan, kaki kanan dulu, kaki kanan disusul kaki kiri dan seterusnya sampai ke pos C. Dari pos C ke pos D, nanti anak-anak melakukan jalan ke belakang.
ya. Pos C ke D, lakukan jalan ke belakang. Ingat, sesekali boleh melihat ke belakang, ya. Dari pos D ke pos A, lakukan jalan ke samping kiri. Maka yang dilangkahkan kaki kiri terlebih dahulu, disusul kaki kanan. Nah, seterusnya seperti itu. Nanti gerakan ini di video dan dikirimkan ke WA-nya Pak Hufron ya. Tapi ingat, sebelum melakukan gerakan ini kita harus melakukan apa dulu? Apa? Iya, pintar. Harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk mempersiapkan tubuh kita melakukan aktivitas yang lebih berat. Pemanasannya apa, Pak? Nanti pemanasannya anak-anak cukup menyapu halaman saja. Menyapu halaman rumah dan membuang sampah-sampah yang ada di dalam rumah ke tempat sampah. Nah, itu pemanasannya. Setelah pemanasan, lakukan gerakan ini tadi. Dari pos A ke pos B, lakukan jalan ke depan, pos B ke pos C, jalan ke samping kanan, dari pos C ke D, jalan ke belakang, dari pos D ke A, jalan ke samping kiri. Ya. Nanti setelah melakukan ini, jangan lupa di video dan dikirimkan ke WA-nya Pak Gufron langsung ya. Mungkin itu saja materi pada kesempatan ini yang dapat Pak Gufron sampaikan. Sampai jumpa ke pembelajaran jarak jauh pekan depan. Tentu saja banyak salah dan hilaf dari Pak Gufron. Pak Gufron minta maaf yang sebesar-besarnya. Pak Gufron akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.